Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Saya kasih tema hari ini, bukan tema kita adalah Who is Jesus? Saya pilihkan foto ini. Kenapa? Karena ini adalah foto Yesus yang paling orang kenal. Karena ada film Passion of Christ. Tapi apakah Tuhan Yesus seperti ini? Dengar. Enggak tahu. Ya. Tapi mungkin ini bayangan yang orang mayoritas setuju, paling enggak dia ganteng. Oke, who is Jesus? Definisi yang orang yang paling bisa terima adalah dia manusia. Kenapa dia punya sifat-sifat manusiawi itu? Saudara tahu dia pernah marah kan? Dia bisa sedih. Waktu Lazarus mati dia ikut masgul hatinya katanya. Sedih. Dia bisa senang saat murid-muridnya senang. Dia nyanyi loh. Karena kebudayaan Yahudi nyanyi. Saya percaya dia ikut nyanyi di pesta pernikahan. Kadang-kadang dia datang party. Dia bukan, ada yang teman bilang, oh kayaknya dia anak party. Saya kurang setuju juga ya. Dia pernah datang party, tapi kalau mau bilang kayaknya dia anak party kok setiap hari party. Zaman itu kan gak ada party yang kayak gitu. Ya. Masa tiap hari dia ke pesta pernikahan. Ya. Tapi dia membanggakan murid-muridnya juga. Waktu lihat murid-murid yang bisa melakukan sesuatu hal sesuai yang dia punya rasa bangga. Dia mengasihi, ya punya rasa kasih, belas kasihan. Dia bisa kecewa, sakit, tentu saja saudara lihat di penyalipan, kalau dia nggak sakit kan santai-santai aja ya, dipaku, tas, cuma itu yang kamu bisa buat, gitu. Dipukul tas, lagi, kan nggak gitu ya. Dia sakit, dia mungkin berteriak kesakitan. Saudara ingat di Taman Getsemani bahkan dikatakan waktu dia berdoa saking stresnya, peluh-peluhnya seperti darah. Di dalam kemanusiaannya dia terbatas, dia nggak jadi superhero kan? Dia lapar, bisa lapar. Salah satu makanan favorit Tuhan Yesus adalah ikan. Begitu abis dia bangkit juga dia bakar ikan. Menarik tuh. Dan terlebih lagi dia mati. Ini menunjukkan dia manusia. Kenapa saya ngomong ini? Karena ada orang-orang yang merasa, oh dia manusia sih, tapi dia nggak bener-bener manusia. Dia cuma sosok bayangannya saja di sini. Dia mah Tuhan, dia ilahi. Yang di atas salib itu bukan sebenar-benarnya dia, enggak. Saudara, Tuhan Yesus 100% manusia. Ini lebih mudah kita mengerti, ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan
Kita baca Ibrani 4 ayat 15. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Justru kemanusiaannya itu menjadi sebuah syarat nanti. Nanti kita masuk ke sana. Untuk fungsinya atau rencana Tuhan bahwa dia adalah Mesias gitu. Justru kalau dia enggak jadi manusia 100% aneh. Ini justru enggak menggenapi. Justru waktu dia jadi manusia 100% dan bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dengar ya, itu dia lagi menggenapi sesuatu dalam rencana Tuhan. Yohanes 1 ayat 14 bilang gitu kan. Firman itu telah jadi setengah manusia. Amin? Enggak. Sampai emosi nih. 100% human. Sedap. In Christ. Jadi 100% manusia dan diam di antara kita. Dia di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh karunia dan kebenaran. Hal ini untuk murid-muridnya lebih mudah dimengerti karena mereka lihat itu. Makanya saudara, murid-muridnya sampai dia bangkit nanti masih melihat dia, banyak yang melihat dia nabi. Karena mindsetnya memang gitu. Saya juga lagi mikirin kalau saya ada di sana, saya mungkin gak ngerti 100% tuh berita 3 tahun yang diajar itu. Ya. Tiap hari lihat dia manusia. Mungkin dia ngomong, dia mengakui keberadaannya, dia ngampuni dosa. Nah, makanya next, kita hari ini bisa melihat dia sebagai Allah. Ya. Berita Allahnya jelas, jadi posisi Tritunggal itu baru ada, nggak ada di Alkitab tulisan Tritunggal. Tritunggal itu sebuah konsep yang digambarkan dalam keseluruhan Alkitab. Baru Bapak Gereja yang namanya Tertullianus tuh abad kedua yang merumuskan ini. Kenapa? Karena gini loh saudara, zaman itu mulai ada yang mempertanyakan karena di waktu-waktu awal gereja, orang-orang mulai berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Orang Kristen tuh doa kepada Tuhan Yesus, ya kan? Setelah Tuhan Yesus bangkit dan pengajaran para rasul, mereka mulai doa untuk Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Orang Yahudi mulai bingung, kok dalam nama Yesus? Kita kan YHWH, Adonai, Yahweh. By the way, orang Ibrani nggak berani nyebut seperti saya sebut tadi, Yahweh, seenaknya gitu ya. Mereka akan selalu ganti dengan kata Adonai. Sehingga untuk menerangkan sebagai pemimpin nih, Tertullianus mau menerangkan pribadi, kok orang nanya, kok Yesus? Kenapa Tuhan itu apa? Tertullianus nulis itu, una substantia tres persona. Satu substansi, tiga pribadi. Tiga pribadi, satu hakikat. Tiga pribadi, satu hakikat. Hakikatnya satu. Berapa waktu saya ditelepon satu adik pemerintahan kita dan dia telepon, Kak, saya mau ngajarin Roh Kudus posisinya di mana ya di dalam ini? Dia ngajarin pribadi itu kayak, kan nih saya ini sebagai anak, tapi saya bisa ganti baju sebagai siapa? Posisi saya sebagai guru misalnya karena dia ngajar, dan posisi lain sebagai teman. Berarti kan gitu ya? Bisa iya. Intinya menggambarkan Trinitas sukar memang, karena itu hal yang ilahi gitu ya. Tapi pengertiannya sebenarnya mudah. Tapi pengertian yang kayak tadi kurang tepatnya adalah gini, mereka ini betul-betul tiga pribadi. Dia nggak bisa lebur. Kalau yang tadi saya pribadi ganti baju. Makanya ada orang nanya, kalau Tuhan Yesus doa, dia doa sama siapa dong? Kenapa? Mindsetnya ganti baju. Kalau ini mindsetnya tiga pribadi, hakikatnya satu. Abad ke-6, bapak-bapak gereja mulai pakai kata itu ya, prokreasi atau ya. Kayak satu tim nari yang isinya 3 orang, satu hakikat. Ya, masing-masing meresapi bagiannya masing-masing.
Satu kesatuan yang indah, tapi masing-masing yang pribadi. Masing-masing ya satu. Pribadi yang berbeda, enggak jadi satu. Nah yang menarik adalah gini, mereka ini enggak butuh kita. Mereka ini puas dengan kehadiran masing-masing. Tapi di Kejadian nanti saudara mulai lihat, pribadi yang utuh ini memutuskan, menyatakan diri keluar. Itu anugerah. Dia menyatakan diri keluar dengan menciptakan saudara dan saya. Yohanes menggambarkan di perjanjian baru pengertian ini, Yohanes 1 ayat 14 yang tadi kita baca. Firman itu sudah menjadi manusia. Allah itu ada Bapa, ada firman-Nya, mencipta dengan firman-Nya, ada rohnya yang melayang-layang di Kejadian. Roh Allah melayang-layang, ada Allah yang mencipta dengan firman. 3. Kenapa 3? Bukannya 4, Pak? Karena yang dinyatakan di kita 3, yang kita bisa lihat nih sekarang 3. Kalau kita lagi nggak cup-cup kembang kuncup ya, oh kayaknya 3,5 deh. Nggak gitu. Ini yang dinyatakan di Alkitab. Nah, supaya kita bisa menerangkan, makanya kita tentukan dia menyebutnya dengan Tritunggal. Sifat-sifat kealahan ini mulai berat ya. Tadi manusia kayaknya sudah happy. Begitu kealahan tuh memang tantangan buat dia. Karena ini sebuah yang divine, semua yang ilahi. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat ini, saudara, jelas. Yohanes 10:33 bilang, jawab orang-orang Yahudi, bukan karena satu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ini dipertentangkan hari ini, bahwa kayaknya Yesus nggak pernah menyatakan diri sebagai Allah deh. Guys, mumpung di Jackson, jujurly, kalau dia tidak dianggap menyatakan diri sebagai Allah, dia hidup, saudara, nggak dibunuh orang Yahudi. Justru karena dia secara frontal ngomong hal-hal yang menurut orang Yahudi, wah ini menyamakan diri dengan Allah nih, nggak bener nih, mati, dilempari. Markus 14:62 bilang, jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan dan maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Widih. Zaman itu ngomong ini selesai. Yohanes 13:13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan kata Tuhan di Yohanes ini pakai kata kurios. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Wih, habis ngomong itu orang bergolak. Nah, waktu ngomong ini, murid-murid mungkin gak mudeng juga. Ya, karena pengertian itu baru selesai waktu dia mulai menggenapinya dalam kematian dan kebangkitan. Hari ini saudara bisa melihat ini sebagai sebuah karya yang lengkap. Yang terakhir, who is Jesus? Dia manusia. Who is Jesus? Dia Allah. Kenapa? Karena ini. Karena dia mau mengarahkan hidupnya, mengarahkan karyanya. Ke ujungnya adalah dia sebagai Kristus. Kristus itu dalam bahasa Yunani Kristos. Yang dalam bahasa Ibrani pakai kata Messiah. Kita terjemahin dalam bahasa Inggris Mesias. Jadi pengertiannya mirip, tapi dua bahasa gitu ya. Yesus yang diurapi. Orang yang diurapi. Kristus itu orang yang diurapi. Kalau saudara ingat kejadian Yesus
menggenapi pengurapan itu melalui peristiwa dua wanita yang mengurapi dia. Di kesempatan yang beda, agak sedikit beda. Di Betania diurapinya kepala, kalau saya ingat ya. Yang kedua, pakai minyak wangi juga di kaki. Tapi yang menarik ada satu ayat perjanjian baru yang menyatakan Kristus diurapi langsung oleh Roh Kudus di Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Saudara, kalau yang manusia melakukan ini, nggak bisa. Kenapa? Karena gini loh, dia layak disebut Mesias karena dan diurapi untuk menggenapi semua nubuatan. Nggak cuma satu. Tapi lihat saudara, ini nubuatan-nubuatan yang Tuhan genapi seluruhnya. Dia keturunan Abraham, karena Kejadian ngomong gitu. Dia harus dari keturunan Daud. Ya, jadi Tuhan Yesus sedang menggenapi itu untuk dia jadi Mesias. Keturunan Daud, Allah, enggak, manusia. Harus manusia dia. Tetapi dia harus punya sifat-sifat keilahian, ada sifat manusianya, 100% manusia, 100% Allah untuk bisa menggenapinya. Dia harus lahir dari seorang anak perawan. Lahir dari perawan. Widih. Kota kelahirannya harus Bethlehem. Ada nubuatannya, Mika. Saya padukan nubuatan perjanjian lama sama penggenapan perjanjian baru. Pas dia mati harus ada ratapan kematian bayi-bayi. Waktu itu bentuknya cuma nubuatan ya. Tapi kemudian kita ngerti pas Tuhan Yesus perkara Herodes. Ya ampun. Baru mudeng loh. Dia harus ada kepulangan juru selamat dari Mesir. Yang satu dari Mesir, yang satu dari Bethlehem. Tuh apa yang Tuhan Yesus buat? Dia lahir di Bethlehem. Kemudian dia pergi ke Mesir. Karena dia harus pulang lagi dari Mesir. Luar biasa. Saudara mau jadi Mesias? Genapi dulu. Kematian Yesus menghancurkan iblis di Kejadian 3. Yesus anak domba Paskah, Keluaran. Dia roti hidup. Makanya waktu dia ngomong ke perempuan Samaria, dia lagi ngomong, aku air hidup. Ya. Kemudian dia, sebelum dia pergi, dia ngomong lagi di perjamuan. Nanti kita makan minum perjamuan. Akulah roti hidup. Nah jadi hari ini yang saya mau bilang. Dia datang untuk menggenapi itu. Untuk memulihkan hubungan dia sama kita. Amin. Dia enggak hanya enggak salah dia cukup dengan dirinya dalam keilahiannya, tapi dia menyatakan kasihnya keluar dan untuk itu dia rela melakukan ini. Bulan lalu kita mengingat kematian Tuhan Yesus. Bahkan hal-hal kecil, duri ditaruh di kepala, dia teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Semuanya untuk menggenapi. Wow. Dulu ada orang-orang yang bertanya-tanya, kenapa sih dia ngomong Eli, Eli, lama sabachthani. Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Anak kok kayaknya Tuhan gak ini? Dia lagi menggenapi nubuatan. Kata-kata Eli, Eli, lama sabachthani ada di kitab Ester, saudara. Dia lagi menggenapi nubuatan. Apa yang perjanjian lama kerjakan, lagi digenapi. Dia manusia, dia Allah. Tapi terlebih lagi, dia Mesias, dia Kristus. Yang ada ke dunia, mati untuk kita, bangkit untuk kita. Amin.